Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Garut yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio yang ikut merilai Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, Marhaban TV Garut, juga Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Sebelum saya memulai kajian, ingin saya berterima kasih kepada panitia. Ini kali kedua saya datang ke sini. Pertama sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Kedua yang sekarang. Oleh karena itu terima kasih kepada panitia dari Marhaban TV. Berterima kasih juga kepada Ustadz pembinanya, sahabat saya sekaligus guru saya, Ustadz Nuruddin Abu Fainan. Juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang baru, Wilujeng Sumping, mewakili Bapak Kapolres, hatur salam Bapak Kapolres. Juga kepada orang yang dicintai oleh Allah, Pak Sobirin. Semoga benar-benar dicintai dunia akhirat. Mewakili Pak Dandim, hatur salam takdim kepada Dandim. Juga jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita akan mengambil tema mahalnya hidayah. Ada banyak sisi yang bisa dibahas tentang hidayah. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin membahas satu ayat yang pendek saja. Ayat ini mengupas secara mendalam tentang hidayah. Ayat ini bisa menyebabkan kualitas sholat kita meningkat karena penghayatan kita terhadap sholat akan semakin baik. Ayat ini berisi doa yang menjadi hak kita sepenuhnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat ini selalu kita baca minimal 17 kali sehari semalam di dalam sholat kita. Ayat apa yang dimaksud? Ihdinas syiratal mustaqim. Ini berbicara tentang hidayah. Ihdi maknanya beri hidayah. Kepada kami. Kemana? Ke as-syiratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ada 2 poin yang ingin kita bahas. Pertama, apa yang dimaksud hidayah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan syiratal mustaqim. 2 ini saja yang kita akan jelaskan. Semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, secukupnya aja.
makna ihdinas siratal mustaqim yang sering kita dengar, sering kita fahami adalah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan tunjukkan? Dalam bahasa Arab, ihdi, beri hidayah kepada kami. Apa yang dimaksud hidayah? Ada dua jenis hidayah seperti yang diterangkan oleh para ulama. Hidayah yang pertama disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Hidayah yang merupakan bimbingan dan petunjuk bagi kita. Dan ini bentuknya ilmu. Sehingga ihdina maknanya berikan kepada kami ilmu. Karena ilmu itu berisi bimbingan dan petunjuk. Ilmu tentang apa? Tentang siratal mustaqim. Nanti kita terangkan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Sehingga kalau kita berdoa di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami ilmu tentang siratal mustaqim. Karena ilmu ini petunjuk, ilmu ini membimbing kita ke arah yang sangat lurus, yang diridhoi oleh Allah, yang merupakan ajaran agama yang Allah turunkan kepada kita, yang wajib untuk kita pegang teguh dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang pertama. Dan Al-Quran penuh berisi ilmu yang merupakan bimbingan dan petunjuk ini. Oleh karena itulah Al-Quran juga oleh Allah disebut dengan sebutan hidayah, hudan. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan hudan atau hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya berupa ilmu, penjelasan, bimbingan, penerangan, pencerahan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk dalam bentuk ilmu, berupa penjelasan, berupa penerangan, berupa pencerahan, lillati hiya aqwam, ke jalan yang paling lurus. Inilah hidayah jenis yang pertama berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wad dilalah. Hidayah jenis yang pertama ini wajib dicari, wajib dipelajari, wajib diikhtiarkan, wajib diperjuangkan kemana saja. Karena hidayah dalam bentuk ilmu inilah yang bisa menuntun kita ke jalan yang lurus. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena ilmu yang wajib dicari ini hidayah, wajib dicari, dan kalau sudah dapat wajib untuk dibagi, di-share, diajarkan, didakwahkan, diterangkan kepada orang lain. Ini hidayah jenis yang pertama. Dan hidayah berupa ilmu inilah selalu kita minta di dalam sholat minimal 17 kali sehari semalam.
dalam momen yang terbaik yaitu momen ketika sholat dengan mengatakan ihdinas syiratal mustaqim. Ini yang pertama. Kedua, jenis hidayah kedua sering kita dengar disebut hidayah taufik. Hidayah dan taufik bisa sinonim, bisa berbeda maknanya. Sinonim kalau masing-masing disebut secara terpisah. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Hidayah di sana maknanya juga taufik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Taufik di sana maknanya sama dengan hidayah. Sinonim, muradif, persamaan kata. Tapi kalau dua-duanya disebut, semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita, maka maknanya berbeda. Dua kata yang bila berjumpa maknanya berbeda, bila berpisah maknanya sama, itu banyak dalam bahasa Arab. Sehingga ada kaidah idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Kalau berpisah begini ya. Kalau berpisah maknanya sama, kalau bertemu maknanya berbeda. Seperti contohnya apa? Contohnya umpamanya albir dan taqwa. Bir dan taqwa sinonim, tapi ketika bertemu maknanya berbeda. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir di sana artinya melaksanakan perintah Allah, takwa di sana artinya menjauhi larangan Allah. Tapi kalau dua-duanya berpisah, maknanya mencakup kedua-duanya. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, albir juga begitu. Contoh lain, al-haul dan al-quwah. Al-haul kemampuan. Al-quwah juga kemampuan atau kekuatan. Tapi bila dua-duanya bertemu dalam satu kalimat seperti la haula wala quwwata illa billah, maknanya menjadi berbeda. Al-haul artinya kemampuan untuk meraih apapun yang bermanfaat. Al-quwwah maknanya adalah kemampuan untuk menolak setiap yang madarat. Tapi dua-duanya bermakna kemampuan atau kekuatan. Dalam bahasa kita, daya dan upaya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, termasuk hidayah dan taufik. Apa yang dimaksud dengan taufik? Hidayah taufik. Hidayah taufik ini berupa dua. Pertama, keinginan atau masyiah atau iradah untuk melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Ini pertama nih. Keinginan yang muncul dalam hati kita itu bukan hasil ikhtiar kita. Bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Nggak bisa umpamanya. Lagi malas baca Quran. Akhirnya kita berusaha memunculkan keinginan untuk membaca Al-Quran. Nggak bisa. Keinginan untuk ngaji kayak gini. Begitu dapat BC lalu dibaca. Ada tabligh akbar di Masjid Agung Garut. Ada orang yang begitu baca cukup tahu, nggak ada keinginan untuk hadir. Yang lain, wah saya ingin hadir. Kenapa yang ini nggak ada keinginan, yang itu ada keinginan? Keinginan ini pemberian Allah. Begitulah caranya Allah memberi hidayah kepada seseorang. Pertama, diberi keinginan untuk beramal soleh, untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan.
Yang ngasih itu Allah, bukan hasil ikhtiar kita. Ujuk-ujuk muncul. Yang memunculkan keinginan dalam hati kita itu Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Surah At-Takwir, ayat yang terakhir. Kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau di dalam hati kita tiba-tiba ingin baca Quran, ingin zikir, ingin berdoa, ingin sholat, ingin saum sunat, ingin ngaji, itu keinginan diberikan oleh Allah, dimunculkan dalam hati kita. Bukan hasil usaha kita memunculkan keinginan itu dalam diri kita. Bukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur hati kita. Kita tidak bisa memanage hati kita. Antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sungguhnya Allah, yahulu, menghalangi, bainal mar'i wa qalbih, antara seseorang dengan hatinya, dihalangi oleh Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatur, membolak-balikan, merubah-rubah isi hati kita. Nggak bisa. Terus siapa tuh yang mengatur dan membolak-balikan hati kita? Siapa? Allah. Makanya Nabi SAW sering berdoa dan mengajarkan doa ini kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah yang merubah-rubah keadaan hati, tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Dari semua ayat tadi, hadis-hadis yang barusan, kita tahu yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang memberikan keinginan untuk ibadah, kehendak untuk beramal soleh, itu Allah yang kasih. Dan itu salah satu cara Allah memberikan hidayah. Jadi unsur hidayah taufik yang pertama adalah masyiah atau iradah atau kehendak, keinginan untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Unsur kedua adalah al-istita'ah. Kemampuan untuk melakukan kehendak tadi. Setelah ada keinginan untuk berbuat baik, harus ada kemampuan kan? Dari segala segi. Kemampuan dari segi kesehatan, tidak sedang sakit. Kemampuan dari segi waktu, tidak sedang sibuk. Kemampuan dari segi situasi kondisi, tidak hujan, tidak ada penghalang.
kemampuan juga dari segi finansial kalau itu membutuhkan biaya. Pokoknya dari semua sisi. Umpama ketika kita dapat BC di grup, ada tablik akbar di sini. Muncul keinginan saya mau hadir. Yang memunculkan keinginan itu siapa? Allah. Diberi salah satu unsur hidayah, diberikan keinginan. Tapi sayang, saya sedang tergeletak di rumah sakit, nggak diberi kemampuan. Atau yang lain, sayang, saya ada keperluan ke Bandung, orang Bandung ke sini, orang sini ke Bandung, nggak bisa hadir. Ingin mah ingin, diberi keinginan oleh Allah, tidak diberi kemampuan. Ada lagi yang sehat, tidak sibuk, tidak kemana-mana. Sayang, nggak punya ongkos. Nggak diberi kemampuan secara finansial. Akhirnya nggak hadir ke sini. Berarti orang itu tidak diberi hidayah taufik. Oleh karena itulah maka setelah Allah memberikan keinginan kepada seorang hamba untuk beramal soleh, Allah berikan juga kemampuan untuk melakukan amal soleh ini. Berpadulah dua hal ini. Antara keinginan dan kemampuan. Makanya namanya taufik itu menyatu. Taufik itu artinya melebur. Meleburnya, menyatunya dua unsur ini. Ya keinginan untuk beramal, ya kemampuan untuk beramal. Lahirlah amalan itu. Kalau keinginan diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, kekuatan, atau bahasa kita daya upaya, baik untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang madarat, kecuali semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dua unsur hidayah taufik, dan begitulah caranya kalau Allah mau memberikan hidayah taufik kepada seseorang, diberilah keinginan untuk beramal, diberilah kemampuan untuk beramal, akhirnya orang itu beramal. Inilah hidayah taufik. Nah, kalau sebuah ayat, hadis atau kalimat yang mengandung kata-kata hidayah atau hudan atau yahdi atau ihdi, seperti ayat ini, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah mana yang dimaksud? Dua-duanya. Berikan ilmu tentang syiratal mustaqim, berikan taufik kepada kami untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya. Dua-duanya. Jadi di dalam doa ihdina, di dalamnya ada permintaan ilmu. Berikan kepada kami ilmu. Maknanya mudahkan kepada kami jalan-jalan untuk bisa memahami ilmu, dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan ilmu tersebut. Inilah dua jenis hidayah. Nanti kita akan bahas kalau hidayah berupa ilmu wajib dicari, dan setelah dapat wajib dibagi. Bagaimana dengan hidayah taufik? Bukankah hidayah taufik pemberian dari Allah? Hidayah taufik wajib diikhtiarkan, wajib diusahakan. Tapi kalau sudah dapat gak bisa diberikan kepada orang lain. Gak bisa dibagi. Jangankan kita, para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik.
Para nabi termasuk juga kita hanya bisa memberikan hidayah, irsyad, wad dilalah berupa ilmu. Nabi pemberi hidayah. Dikatakan dalam ayat, innaka latahdi. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi hidayah yang dimaksud di sini memberikan penjelasan berupa ilmu. Nih jalan yang lurus, Quran dan Sunnah. Tapi di ayat lain Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka tak heran bila ada nabi, orang terdekatnya kafir. Contohnya pertama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu tidak diberi hidayah oleh Allah. Nabi pun tidak bisa memberikan. Jadilah mereka orang kafir. Bahkan menjadi ikon kekafiran. Simbol kekafiran. Oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai' wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tapi kedua-duanya khianat. Dan tidak ada manfaatnya bantuan siapapun kepada kedua orang ini. Lalu dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka. Suaminya Nabi, istri-istrinya durhaka. Nabi nggak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ahli tauhid, bapaknya tauhid. Bapaknya sendiri tukang bikin patung yang disembah oleh manusia. Bapaknya oleh Nabi Ibrahim hanya bisa diberi hidayah ilmu, dijelaskan. Tapi enggak mempan, mental. Enggak bisa diberi hidayah karena hidayah itu urusan Allah. Wewenang Allah, berada di tangan Allah, tidak menjadi hak dan wewenang makhluk sekalipun seorang nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdekatnya ada yang kafir. Abu Thalib, walaupun jasanya besar, dia mati dalam keadaan musyrik. Musuh besarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu paman-pamannya juga. Secara nasab orang dekat, tapi malah menjadi penentang dakwahnya. Nabi sendiri tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Karena hidayah berada di tangan Allah. Ini yang dimaksud adalah hidayah taufik. Jadi hidayah taufik nggak bisa kita bagi, kita share kepada orang lain. Tapi kita bisa mengikhtiarkan agar kita dapat hidayah, orang yang kita cintai juga dapat hidayah. Diikhtiarkan bisa. Hasilnya Allah yang menentukan. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh hidayah? Hidayah taufik, ya. Pertama, cari dulu hidayah irsyad wad dilalah. Pelajari ilmu, pelajari Quran Sunnah,
pelajari agama ini, hadiri majelis-majelis ilmu, maka itu salah satu cara untuk memperoleh hidayah. Kenapa? Walaupun hidayah ini ada di tangan Allah, tapi Allah sudah menerangkan kepada manusia siapa saja yang akan diberi hidayah, apa saja yang harus dilakukan oleh orang agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah jelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya pelajari ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Seperti yang sedang kita lakukan ini, kita sedang mencari hidayah irsyad agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dari mana kita tahu bahwa ilmu menjadi penyebab turunnya hidayah Allah? Dari ayat dan dari hadis. Allah yang menerangkan dalam Al-Quran, Nabi yang menjelaskan dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dalam riwayat lain dari Sofwan bin Asal, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah sekadar untuk mencari ilmu, Allah akan permudah bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, beliau menyatakan yang dimaksud Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga adalah Allah memberi hidayah taufik kepada dia. Karena keluar untuk mencari ilmu, Allah beri hidayah. Untuk apa? Untuk beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh inilah yang akan memudahkan dia melenggang masuk ke dalam surga. Dari sini kita tahu mencari ilmu termasuk cara untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maksudnya siapa orang yang akan diberi hidayah oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kenapa? Karena kalau orang sudah faham tentang agama, berilmu tentang agama, ilmunya itu memotivasi dia untuk beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi dosa maksiat yang diharamkan. Itu memotivasi. Kenapa orang yang gak punya uang mau nyopet, lihat ada dompet orang nongol di sakunya, tapi dia nggak berani mengambil dompet itu. Karena dia lihat situasi, memang dompetnya nongol, tapi orang-orang di sekelilingnya melihat. Kalau dia nekat ambil, orang tahu diteriaki, maling copet, wah babak belur. Lalu dibawa ke polisi, lalu disidang, lalu ditahan.
Resikonya terlalu berat. Akhirnya dia urungkan. Dia nggak berani mencopet karena resikonya terlalu berat. Dihukum. Itu orang. Seorang mukmin yang tahu ilmu agama, tahu Quran Sunnah, ada perbuatan yang dilarang. Quran dan hadis menerangkan jenis azab dan hukuman dunia dan akhirat bagi orang yang melanggar larangan itu. Takut dia. Seperti umpamai berjudi, mabok, mencuri, berzina dan seterusnya. Itu kan larangannya jelas dan azab yang diterangkan dalam Quran dan hadis juga jelas. Dunia dan akhirat. Ngeri, takut. Akhirnya nggak berani melakukannya. Lihat pemahaman dia, pengetahuan ilmu tentang agama dia menahan dia untuk berbuat dosa yang diharamkan. Ada hadis Nabi SAW, man hafadha ala thnaini asyara raq'atan fi lailatin fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menjaga 12 rakaat solat dalam sehari semalam, Allah buatkan bagi dia istana di surga. Lalu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dirinci 12 rakaat itu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rawatib Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Orang yang tahu ilmu dari hadis ini termotivasi, waduh, istana di surga itu tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun yang ada di dunia. Istana siapa yang paling megah di dunia? Kita nggak tahu. Mungkin istana Sultan Brunei gitu. Gimana isinya nggak tahu. Yang pasti megah. Dibayangkannya sigana karpet nage lebih empuk daripada kasur kita. Adem, enak, serba mewah, serba megah, banyak pelayan dan seterusnya. Itu di dunia. Di akhirat jauh lebih mewah lagi daripada apapun yang ada di dunia. Kita termotivasi, ingin punya istana di surga. Lalu kita terdorong untuk memelihara 12 rakaat salat rawatib. Begitu juga tahajud, begitu juga saum sunnah Senin Kamis, begitu juga baca Quran, zikir, berdoa, infak di jalan Allah. Semua diterangkan dalam ayat dan hadis dengan iming-iming balasan yang baik dunia sampai akhirat. Maka orang yang tahu tentang hal itu termotivasi. Akhirnya beramal. Akhirnya lahirlah kebaikan darinya. Bermula dari pemahaman dia tentang agamanya. Makanya tak heran kalau Nabi menyatakan siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia faham tentang agamanya. Setelah faham tentang agama, dia akan mengamalkan agama tersebut dan itulah dari sana lahir kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu termasuk salah satu cara untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadiri majlis-majlis ilmu. Cari ilmu dimanapun ilmu itu berada. Maka Allah akan menurunkan hidayah kepada kita untuk menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Lebih rajin ibadahnya, lebih berkualitas amal solehnya dibanding sebelumnya. Terlebih kalau nggak salah di pertemuan pertama 3 tahun yang lalu di sini kita kan membahas keutamaan majelis ilmu ya.
Ketika kita sedang berkumpul di masjid Allah, mengkaji ayat Allah, para malaikat turun, rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, pujian Allah di hadapan para malaikat diucapkan oleh Allah di hadapan para malaikat, disebut nama orang yang sedang menghadiri majlis tersebut. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid ini rumah Allah, lalu mereka mempelajari Quran dan membahas isinya, ngaji, maka para malaikat akan turun menaungi mereka, mengerumuni mereka. Di sini banyak malaikat. Lalu Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat, orang yang sedang ngaji, ngumpul di rumah Allah, dapat rahmat, dapat sakinah, dapat salawat dari para malaikat, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Gimana orang-orang itu gak akan dapat hidayah? Gimana orang itu gak akan lebih baik dibanding sebelumnya? Kalau ketika ngajinya dapat seluruh yang diterangkan tadi. Terlebih setelah beres ngaji, para malaikat yang menghadirinya itu naik ke atas langit. Lapor kepada Allah. Oleh Allah ditanya, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Dari mana kalian? Allah nanya bukan enggak tahu. Allah lebih tahu. Dijawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah. Mereka bertasbih, memujimu, bertakbir, mengagungkanmu. Terus mereka pun, kata para malaikat, meminta ampunanmu. Terus kata Allah, apa lagi yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka. Mereka mengharapkan surgamu. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Gimana kalau sudah melihat? Pasti akan sungguh-sungguh lagi. Wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepadamu. Ditanya, perlindungan dari apa? Dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat? Pasti lebih sungguh-sungguh. Kata Allah, saksikan olehmu, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Aku akan berikan apa yang mereka inginkan, yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Tuh, orang yang hadir di dalam majelis kajian seperti ini, bubar kajian, dosa-dosanya diampuni, dijanjikan surga, dijanjikan perlindungan dari api neraka. Malaikat nggak sampai di sana, nanya lagi. Apa kata malaikat? Kata malaikat, Rabbi, anna fihim rajulun khatta'un kana yamurru wa yajlisu ma'ahum. Ya Allah, di kalangan orang yang hadir ada hamba-Mu durhaka, ahli maksiat,
tukang melakukan dosa, dia cuma lewat, lihat ada yang ngumpul di masjid, lalu ikut duduk bersama mereka. Tadinya nggak niat ikut ngaji, hanya lewat saja. Terus ikut duduk mendengarkan. Gimana yang gitu, dapat nggak? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, qad ghafartulah, aku ampuni juga dosa orang itu. Humul qaumul ladzina la yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang ngaji itu adalah suatu kaum yang siapa saja yang duduk bersama mereka, orang itu tidak akan binasa. Jadi yang tadinya nggak niat, mungkin ada suami di sini nganter istrinya mau ngaji, diantar. Bapak majunglah ke mana, gitunya, ngabaso mangga gitu, ngaburayot mangga gitu. Setelah datang, udah Bapak juga ikut aja, duduk mendengarkan, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana mungkin ilmu tidak mengundang turunnya hidayah dari Allah? Karena setelah beres mengaji, dosa-dosanya diampuni, dapat rahmat, dapat sakinah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, sehingga pulang dari kajian dosanya lebih sedikit dibanding sebelumnya, pahalanya dilimpahkan dengan jumlah yang banyak, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, dan dapat pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Jadi pertama cara mencari hidayah, hadiri kajian-kajian, majlis-majlis ilmu. Tapi Ustaz, di Garut jarang ada majlis kajian. Ada kan? Di Garut banyak ustaz yang berilmu, minta mereka mengajar, kita adakan, pinjam masjid ini juga insya Allah bisa dipinjam. Lalu hadiri kajian itu, asal ustaznya yang benar, yang menyatukan umat, bukan yang memecah belah umat. Bukan yang ngompor-ngompori untuk berpikir, bersikap radikal, menjadi teroris. Bukan yang mengancam keutuhan NKRI. Kalau yang begitu mah lapor aja ke Pak Polres. Pak Kapolsek ini mah nggak akan diam Pak Kapolsek. Pengajian itu harus membuat adem, mengajak orang kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Bukan mengompori, bukan memanasi. Cari ustadz yang begitu ketika ngaji akan rujuk kepada kitab. Kalau saya sekarang nggak bawa kitab, nggak merujuk, cuma nggak dibawa kitabnya. Materi ini sudah sering di atas kepala, jadi punten berat bawa kitabnya. Tapi apa yang saya sampaikan merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan ihdinas syiratal mustaqim. Ini yang pertama. Cara kedua agar memperoleh hidayah. Jaga mulut, jaga lisan, hanya digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Hindarkan dari ucapan-ucapan yang buruk, yang nyelekit, yang bikin orang tersinggung. Jangan berdusta, jangan bergibah, jangan mencela, jangan menghina. Jangan menyakiti siapapun dengan lisan kita. Gunakan untuk kebaikan. Contohnya apa? Banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak berdoa,
banyak mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu, beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tidak mungkar, menyuruh orang lain berbuat baik dengan cara yang baik, melarang orang lain dari kemungkaran tidak dengan cara yang mungkar. Itu gunakan lisan. Lisan ini anugerah sekaligus amanah. Dengan lisan kita bisa ungkapkan segala hal. Sekaligus amanah. Jaga. Allah menyatakan, alam yaj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah telah menjadikan bagi manusia 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir. 3 indera yang Allah sebut. 3-tiganya luar biasa. Mata membuat kita bisa melihat apapun. Tapi ini amanah. Ketika mata digunakan untuk melihat hal yang Allah haramkan, kelak akan ada pertanggungjawabannya tuh. Di Bandung pernah ada tabligh akbar dengan judul Kerlingan Mata Setan. Dibahas tentang beberapa penyimpangan mata. Ada di YouTube, coba aja lihat. Ini amanah harus dijaga. Sekaligus anugerah. Lisan dan 2 bibir juga ini anugerah sekaligus amanah. Jangan asal ngomong. Kalau digunakan untuk kebaikan, akibatnya Allah akan berikan hidayah taufik kepada dia. Siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan? Baca Quran. Setelah baca Quran, Allah berikan taufik hidayah untuk berbuat amal soleh lainnya setelah itu. Berzikir. Memberi nasihat yang baik dengan cara yang baik ke kawan. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Ini pasti ada ucapan lisan. Maka semua ucapan lisan mengakibatkan Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang itu. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Sebuah ayat yang sering dibaca oleh khatib, oleh para ustadz di awal khutbah atau kajian-kajiannya. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Berkata Imam Ibnu Katsir, ini juga dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam sebuah kitab Wasiyatil Nisa. Dikutip ini. Kata Imam Ibnu Katsir, qaulan sadida ay qaulan mustaqiman la iwijaja fihi wala inhirafa. Ucapan yang baik itu ucapan yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa, tidak ada keburukan di dalamnya. Contohnya apa? Baca Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Itu ucapan yang baik. Apa akibatnya? Setelah waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan solehkan amal-amal kamu. Mungkin di sini ada para ustaz atau santri yang pernah belajar nahwu ya. Kenapa dibaca yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum? Tidak yuslihu, padahal ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari hukum asalnya rafa. Tapi kenapa jazam yuslih lakum a'malakum? Sebab jawab dari qulu qawlan sadida. Jawab dari syarat itu ada hubungan akibat.
Sebab akibat, karena sebab mengatakan perkataan yang baik, akibatnya Allah akan solehkan amal-amal kamu. Yang dimaksud Allah mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqkum lil a'mali sholihah. Allah memberi hidayah taufik kepadamu untuk beramal soleh. Karena berkata yang baik, Allah berikan taufik hidayah untuk beramal soleh setelahnya. Makanya jangan heran kalau orang umpamanya sudah berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Berdoa termasuk amalan lisan. Setelah beres berdoa, tiba-tiba, ingin baca Quran, ambil mushaf. Itu hidayah yang Allah berikan. Kenapa Allah beri hidayah untuk baca Quran? Karena kita sudah berdoa sebelumnya. Setelah beres baca Quran, beberapa lembar kita simpan, keluar dari masjid ada kenceleng, dirogohlah sakunya, diambillah dompetnya, masukkan semuanya ke kenceleng itu. Infak sedekah. Kenapa muncul keinginan untuk infak dan sedekah? Itu hidayah. Balasan Allah setelah kita baca Quran. Ingat, setiap amal soleh Allah balas kontan di dunia dan ada balasan yang ditunda di akhirat. Apa balasan yang kontan di dunia? Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya. Banyak balasan kontan di dunia. Salah satunya Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wadhifatu syahri syawal. Qala ba'dus salaf. Kata Imam Ibn Rajab, telah berkata beberapa orang ulama salaf di kalangan para sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan, ibadah, setelah beres, dia ikuti dengan ibadah berikutnya, ibadah yang kedua. Maka ibadah kedua ini menjadi tanda ibadah pertama tadi itu diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, tandanya Allah berikan hidayah kepada dia untuk melakukan amal soleh berikutnya. Makanya kalau umpamanya kita sudah sholat fardu berjamaah di masjid, kita ingin tahu sholat kita ini diterima atau tidak. Bisa. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan ba'da sholat? Kalau selesai salat, salam kanan, salam kiri, kita masih terbawa oleh suasana salat, lalu dilanjutkan dengan zikir, wirid, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terus setelah itu kita berdoa. Beres berdoa, masih terasa nih suasana salat dan zikir, ingin baca Quran, ambil mushaf, baca Quran. Berlembar-lembar sampai 1 juz. Alhamdulillah. Setelah itu bangkit. Setelah itu ingin infak, ingin sedekah. Lalu infak dan sedekah. Dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi seusai sholat, ketahuilah itu pertanda sholat kita tadi diterima. Karena beres sholat, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk wirid, untuk zikir. Allah berikan hidayah kepada kita untuk berdoa. Setelah beres berdoa, Allah berikan hidayah kepada kita untuk baca Quran.
setelah beres baca Quran Allah berikan hidayah kepada kita untuk infak dan sedekah. Terus itu balasan dari Allah. Jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan atas sebuah perbuatan baik yaitu perbuatan baik berikutnya setelah itu. Tapi kalau beres sholat, assalamualaikum, langsung ngodok saku. Keluarkan HP, bukan dompet, langsung stretching, searching di YouTube. Ada dangdut, Atau begitu salam, langsung ngegosip dengan kawan. Si anu si fulan nyebelin begini-begini. Langsung setelah sholat berbuat dosa, ghibah, mencela. Ingat, dosa yang dilakukan seusai ibadah sebagai tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima. Man amila hasanah thumma atba'aha bis-sayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang berbuat kebaikan lalu diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan, maka keburukan itu menjadi tanda bahwa ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila Allah menolak, tidak menerima amal baik seorang hamba, Allah akan cabut hidayah dari orang itu sehingga orang itu tidak melanjutkan dengan ibadah lain, malah diikuti oleh dosa dan keburukan. Jadi salah satu balasan kontan dari Allah atas ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Oleh karena itulah maka ucapkan ucapan yang baik. Maka Allah akan mensolehkan amal-amalmu karena amal soleh tersebut dilakukan karena hidayah dari Allah dan hidayah itu sebagai balasan atas ucapan baik yang kita lakukan, yang kita katakan. Perbanyak baca Al-Quran, zikir, berdoa kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menasihati, mengingatkan kawan-kawan yang lalai dengan cara yang baik. Itu semua pengundang hidayah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kayaknya Shiratal Mustaqimnya belum bisa kebahas tuh. Sebab ini juga belum selesai. Tahun depan. Cara ketiga untuk memperoleh hidayah adalah bersikap jujur dalam segala hal. Bersikap, berucap, berniat, berperilaku yang jujur. Jujur bukan hanya ucapan loh. Sikap juga, niat juga. Niat yang jujur itu niat yang ikhlas. Lawan dari jujur apa? Dusta. Niat yang riya tidak ikhlas adalah niat yang dusta. Nanti ada penjelasannya. Jujur dipastikan termasuk amalan pengundang hidayah dari Allah. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir tadi sudah disinggung. Bir itu sama dengan takwa. Bir ini kebaikan. Bentuk bir ada dua, bukan bir minuman kade. Albir. Salah satu di antara nama Allah adalah albir dan albar.
Innahu huwal barrur rahim. Kan ada ayat yang begitu. Sungguhnya Allah maha barrur rahim. Nah, maha bar dan maha rahim. Pernah dengar nama Al-Bar? Al-Bar itu Asmaul Husna. Nama Allah. Al-Barrur Rahim. Perbuatannya disebut bir. Bir itu kebaikan. Ada dua bentuk bir. Pertama, melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dilakukan. Kedua, berhenti dari keburukan yang selama ini selalu dilakukan. Kebiasaan buruk, dosa, maksiat rutin dilakukan. Kemudian berhenti. Dan berhentinya itu karena hidayah dari Allah. Itu termasuk perbuatan bir. Bir mencakup makna berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat karena takut azab. Termasuk tidak jadi melakukan perbuatan buruk yang tadinya sudah diniatkan, nggak jadi karena takut dosa, itu bir. Jadi bir ada dua bentuk. Pertama, melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak dia lakukan. Kedua, berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Dua-duanya termasuk ke dalam kata bir. Bir bahasa kita kebaikan. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib kamu jujur. Karena jujur menuntun kalian untuk berbuat bir. Artinya jujur menyebabkan kamu diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini tidak kamu lakukan, atau diberi hidayah untuk berhenti dari keburukan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Contoh umpamanya, selama ini kita nggak pernah saum Senin Kamis. Mau Senin, mau Kamis, mau Rebo, nggak ada bedanya. Karena anggapannya saum Senin Kamis sunnah, tidak dilakukan nggak dosa, ya akhirnya nggak termotivasi. Suatu saat kita melakukan kejujuran, baik ucapan ataupun perbuatan. Ucapan umpamanya kita merusak barang orang yang harganya mahal, tapi orang nggak tahu, hanya kita yang tahu. Nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Pemiliknya, aduh, siapa ini yang merusak barang saya? Kita jawab, saya, maaf. Padahal kita bisa mungkir dan bisa selamat. Tapi ketika kamu yang merusak, bisa aja kita, enggak, bisa selamat. Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Selamat dari amukan orang itu, tapi tidak selamat dari murka Allah. Akhirnya kita akui, karena takut murka dan azab, iya maaf saya tadi, jujur. Dan itu akan diapresiasi oleh Allah. Diberi reward, kontan dan tertunda. Tertunda nanti di akhirat. Kontannya diberi hidayah. Tiba-tiba besoknya hari Senin atau hari Kamis ingin saum. Biasanya pas adzan baru bangun, ini jam 4 sudah bangun, sahur dulu. Sekarang Senin, sekarang Kamis, saya ingin saum. Tiba-tiba muncul motivasi untuk saum. Kenapa dia saum Senin Kamis? Diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Allah memberi hidayah? Balasan atas kejujuran kita tadi. Ini contohnya. Contoh kedua, umpamanya kita ini punya kebiasaan buruk, yaitu ngerumpi. Yaitu suka ngegosip, suka menggibahi orang.
Rutin itu. Di mana ada majelis ghibah, di sana kita selalu hadir. Karena di dalam majelis ghibah ada kesenangan, kepuasan. Apalagi yang digibahi orang yang kita benci. Puas banget. Nggak ingat, nggak sadar dosanya. Suatu saat kita melakukan perbuatan jujur. Allah beri hidayah, tiba-tiba hati nggak serak untuk gosip, untuk menggibahi. Ada teman-teman, sini seru nih, ada gosip baru. Tiba-tiba nggak serak. Enggak, saya ada keperluan. Terhindar dari gibah. Kenapa dia bisa menghindari gibah? Hidayah dari Allah. Kenapa Allah memberi hidayah? Karena jujur saya tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa kejujuran termasuk salah satu di antara cara memperoleh hidayah Allah. Intinya bukan hanya kejujuran, bukan hanya ucapan baik, seluruh ibadah, amal soleh, perbuatan baik itu mengundang turunnya hidayah dari Allah, apapun itu. Kita tersenyum ke orang, itu perbuatan baik, Allah akan kasih hidayah untuk beramal soleh berikutnya setelah itu. Kita infak dan sedekah, akibatnya nanti kita termotivasi untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Begitulah seluruh ibadah, amal soleh dan kebaikan bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita semuanya. Inilah yang ketiga. Keempat dan kelima seterusnya kita tidak sempat bahas. Ada dua hal yang ingin kita bahas tapi tidak sempat. Pertama, makna siratal mustaqim, kan itu yang bikin penasarannya. Yang kedua, penghalang hidayah. Itu perlu agar kita hindari. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup. Cukup sekarang penjelasan saya sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu sekitar 20 menitan lah untuk bertanya jawab. Dan dipersilakan untuk mengumpulkan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan yang pertanya. Barakallahu fika Ustaz wa fika barakallah. Di antara sebab datangnya hidayah, contohnya dengan menghadiri majelis ilmu. Bagaimana keadaan seseorang jika masih melakukan maksiat atau dosa, baik sengaja atau tidak, meskipun sering menghadiri majelis ilmu, apakah orang tersebut masih dikategorikan orang yang mendapatkan hidayah? Taib, barakallahu fiik. Idealnya, mestinya bertambahnya ilmu harus bertambah iman, bertambah rasa takut. Karena ilmunya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan ukuran ilmu seseorang dilihat seberapa besar rasa takut dia. Bukan diukur dari hafalan riwayat atau hadis. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat para ulama dalam kitab tafsirnya, laisal ilmu bikathratil hadis. Wa innamal ilmu bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya hafalan hadis, tapi diukur dengan banyaknya rasa takut. Idealnya makin berilmu makin takut untuk berbuat dosa. Nah sekarang ada orang ilmunya tinggi, selalu bertambah, hadir ke kajian sering, tapi dosa juga tidak pernah
ditinggalkan. Dia terus-terusan ngaji, terus-terusan dosa. Kenapa sebab? Ada sebuah kutaib. Kutaib itu kitab kecil. Di Bandung sudah selesai dibahas. Di Tasik akan dibahas khusus untuk para guru. Judulnya Awaiqut Thalab. Maknanya kendala dalam mencari ilmu. Berisi apa? Berisi beberapa keburukan yang banyak dilakukan para penuntut ilmu ketika sedang mencari ilmu. Akibatnya ilmunya nggak manfaat. Akibatnya ilmunya memberi madarat. Akibatnya ilmunya dipakai untuk kepentingan pribadi, meraih kepentingan dunia. Disebut awaiqut thalab, beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Di antaranya, pertama cek niatnya. Dia ngaji itu karena Allah atau karena dunia? Karena ingin menambah iman, ingin meraih ridho Allah, ampunan Allah, mahabbah Allah, rahmat Allah, surga Allah, ataukah karena ingin dunia? Nabi SAW mengancam, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mencari satu ilmu, yang ilmu itu harus dipelajari sekedar untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, orang ini tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan banyak lagi hadis lain. Jadi kalau niat ketika mencari ilmu salah, keliru, seperti untuk kepentingan dunia, agar kaya raya, agar beken, agar dikenal, agar umpamanya dipuji orang, wah, akibatnya begitu. Ilmu bertambah, iman tidak bertambah. Kemaksiatan malah dilegitimasi oleh ilmunya. Bisa-bisa ayat hadisnya dipelintir semau dia agar meraih keuntungan dunia. Jadi yang pertama, coba perhatikan niat. Kedua, coba perhatikan ketika ngaji. Ketika ngajinya khusyuk, mencatat atau melamun, atau tidur, atau ngorok, atau main HP. Kalau memang ngajinya tidak mendengarkan, hanya ngelamun, hanya main HP, ngapain dia ngaji? Itu tadi kembali ke niat. Mungkin ada konsumsi, mungkin ingin mencari kesempatan-kesempatan bisnis dengan orang yang hadir, mungkin untuk menukar sendal yang buruk dengan yang jelek, macam-macam. Jadi kalau orang mencari ilmu terus rajin, ilmunya bertambah, tapi dosanya tidak pernah dia hentikan, terus pasti ada adab mencari ilmu yang dia langgar. Akibatnya ilmunya menjadi tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat juga bagi orang. Oh ini akhwat. Oh gitu. Baik. Ke akhwat dulu. Izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang masih menyimpan dan mempercayai terhadap suatu benda yang diyakini bisa menjadi suatu sebab seperti untuk penyembuhan, dengan istilah nyareat, dengan benda atau keris,
Saya takut hal tersebut bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik. Saya sudah mencoba mengingatkan beliau namun masih seperti itu. Bagaimana solusi berkaitan dengan hal demikian? Baik, barakallahu fiik. Apa yang sudah dilakukan bagus, yaitu mengingatkan, memberikan penjelasan. Coba kalau bisa dijelaskan patahkan argumentasi dia. Kalau ini nyariatan, bahasa Sunda namanya, kita bilang nyariatan itu harus yang memang ada hubungan sebab akibat. Seperti kalau sakit ya ke dokter, atau ke herbalis, atau yang punya lisensi untuk mengobati. Itu nyariatan. Syariatnya seperti itu. Dan Nabi menyuruh tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit ada obatnya. Obatnya itu yang harus ada hubungan sebab akibat dengan penyakit. Seperti obat-obat dari dokter. Kenapa berupa pil, kenapa berupa kapsul atau cairan yang diminum atau yang dioleskan, bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Bisa dengan terapi alternatif yang tidak melanggar, pijat refleksi umpamanya. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Ada penjelasan ilmiah yang masuk akal? Ada. Nah, sekarang kalau mengobati dengan cara yang tidak ada hubungan sebab akibat, seperti memindahkan penyakit, disedot, dipindahkan ke kambing. Kasihan kambingnya. Dipindahkan ke buah. Begitu buahnya dibuka, ada paku. Itu trik sulap. Itu penipuan. Tidak ada hubungan antara si penyakit yang bisa disedot, dipindahkan, nggak ada penjelasan ilmiah, nggak masuk akal. Maka tidak boleh. Itu bukan syariat. Syariat itu harus ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan obat. Patahkan aja argumentasinya, ya. Berikan penjelasan terus. Kalau dia menyatakan nyariatan, bilang nyariatan itu harus ada yang hubungan sebab akibat. Tuh ke dokter, tuh ke terapis, tuh ke penyembuhan alternatif yang tidak melanggar, ada lisensi, ada izin dari Departemen Kesehatan, gitu, baru boleh. Kalau tidak ada hubungan sebab akibat, bukan nyariatan itu, ya. Patahkan saja argumentasinya, tetap berikan penjelasan dengan sebaik-baik cara, karena ini ibu kita, orang tua kita, ya. Tidak boleh dengan cara yang kasar, yang menyinggung, yang menyakiti. Selain itu doakan agar orang tua kita memperoleh hidayah. Bagaimana hukumnya jika sekelompok muslimah menuntut ilmu kepada seorang ustadz tanpa hijab? Sedangkan kondisinya di antara muslimah tersebut ada yang belum memakai cadar atau juga ada yang bersolek. Bagaimana Rasul SAW dulu ketika mengajari para sahabiat, apakah dibalik hijab atau tidak? Syukran. Pertama, apakah Nabi SAW pernah mengadakan kajian khusus akhwat dulu? Iya. Setiap hari Kamis, Nabi SAW diminta oleh seorang wanita, utusan para wanita untuk mengajari mereka, lalu Nabi menyanggupi berkumpullah di rumah Anu pada hari Anu. Pada saatnya beliau datang. Pakai hijab apa tidak?
tidak diriwayatkan pakai hijab. Kenapa? Karena mereka saat itu tahu syariat tentang muamalah laki dan perempuan. Tidak menatap. Para wanitanya menutup wajahnya. Nabi SAW tunduk, menundukkan pandangannya, mengamalkan ayat kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Para ahwatnya mengamalkan ayat kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Para wanitanya mengamalkan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Para wanitanya mengamalkan ayat wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tertunduk sehingga aman dari fitnah. Adapun orang sekarang, pertama, kondisi memungkinkan untuk dihijab, tidak seperti di zaman Nabi SAW. Kedua, orang-orangnya mudah terkena fitnah. Ustadznya, mustami'nya mudah terkena fitnah. Kadang-kadang akhwat kalau tahu ada ustadznya yang dia sukai bersolek. Semoga keincer sama ustadznya. Ustadznya tanpa hijab melihat para wanita yang ada di hadapannya. Terfitnah dia. Kalau ustadznya normal. Kalau ada ustadz yang menyatakan itu mah yang pikirannya kotor aja yang terfitnah. Bukan kotor bersihnya. Yang bersih juga kalau melihat perempuan mah pasti terfitnah jadi kotor. Sudah tahu ya bahwa hal itu kotor. Dibiarkan pikirannya, matanya dikotori. Terus terang saya masih normal. Pernah nggak saya ngaji di hadapan akhwat tanpa hijab? Iya. Dan itu terjebak. Jadi kalau suatu saat saya diundang pengajian di rumah besar, rumah menteri. Dikira itu campur ikhwan akhwat karena mereka tahu saya kalau ngaji pasti dipisah, dalam pikiran saya begitu. Begitu sampai di sana saya persis duduk di hadapan emak-emak. Aduh, ngalaper tuh gember. Saya lebih baik berhadapan dengan singa yang garang asal di kandangan daripada di hadapan emak-emak. Ada yang menor ada, apalagi sosialita. Tasnya juga 500 juta atau harganya, belum sepatunya, belum aksesorisnya. Terfitnah, iya terfitnah. Apa yang dilakukan sudah nunduk saja begitu, sampai cangkel punduk. Gini aja. Tidak berani cengkat. Karena apa? Kalau begitu cengkat prok, paamprok, patetep, itu sebulan gak akan lupa itu. Oleh karena itu, jaga mata. Kondisikan amal soleh berupa pengajian jangan menjadi kesempatan setan untuk menjerumuskan kita. Sebaiknya pasanglah hijab demi kemaslahatan bersama ya. Terakhir ya, punten tidak semua pertanyaan terjawab. Bagaimana jika kita menggibah orang hanya dengan suami, yaitu curhat? Tapi selain ke suami tidak pernah. Apakah curhat atau membicarakan orang lain hanya pada suami sama dosa? Pertama, jelas itu ghibah. Ghibah artinya menjelekkan orang di belakang orangnya yang bila dia tahu dia tidak suka. Itu ghibah. Apakah ghibah ke suami dibolehkan atau tidak? Bukan ke suami atau ke siapanya, bukan. Apa tujuan menggibahinya?
Kalau tujuan menggibahinya untuk sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, boleh. Karena Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menerangkan haramnya ghibah, di bawah subjudul haramnya ghibah ada pembahasan ma yubahu minal ghibah, beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya adalah menggibahi orang dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang boleh tidaknya perbuatan tertentu atau apa hukumnya, dan untuk memperoleh jawaban itu harus menggibahi orang. Maka itu boleh. Seperti contoh, Hindun pernah berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Gibah bukan? Gibah. Yang digibahi siapa? Suaminya. Kalau enggak saya minta, enggak ngasih. Kadang saya suka ngambil uang tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Boleh apa tidak? Gibah bukan? Gibah. Nabi tidak menyalahkan. Kamu sudah menggibahi suamimu, tobat minta maaf. Enggak. Nabi SAW hanya menyatakan boleh. Boleh kamu mengambil sebatas keperluanmu dari harta suamimu. Enggak boleh berlebih. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya menggibahi orang dalam rangka istifta. Istifta itu minta fatwa. Kedua, boleh menggibahi orang kepada hakim ketika mengadukan seseorang untuk memutuskan dari aspek hukum. Kalau bahasa kita ke polisi boleh. Kalau kita ditipu orang atau dijahati orang, lapor ke polisi. Kata polisi, apa kasusnya? Maaf Pak Polisi, saya nggak mau gibah. Korek lapor. Kemana tuh? Ya harus menggibahi. Si fulan nipu saya begini, ini buktinya, ini saksinya. Tolong proses secara hukum. Boleh. Dalam rangka mencegah ada korban lain yang berjatuhan akibat kejahatan orang seperti itu gibah yang dibolehkan. Termasuk menggibahi seseorang kepada orang lain yang orang itu mampu menghentikan atau merubah keburukan seseorang. Seperti ada preman, suka malak, suka meras, kita nggak berani. Akhirnya kita lapor ke orang yang bisa menghentikan tindakan premanisme tadi. Mungkin orang itu pendekar, petarung, jagoan, atau ke polisi. Itu harus menggibahi, iya, si fulan suka meres, itu menggibahi. Tolong hentikan dia. Boleh. Termasuk menggibahi untuk menggibahi orang agar orang banyak tidak menjadi korban kejahatannya. Seperti contoh ada copet. Kita tahu dia copet, orang-orang nggak tahu. Si Ikhwan copet ini hadir ke pengajian. Tahu niatnya bukan ngaji tapi nyari korban. Dari kejauhan sudah kelihatan. Lalu kita gibahi dia. Jamaah sekalian, lihat orang itu. Hati-hati dompet, dia copet. Gibah bukan? Gibah. Boleh enggak? Harus, karena itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak dikasih tahu, banyak korban nanti, banyak yang nangis, banyak yang pulang jalan kaki karena dicopet oleh dia. Maka dibolehkan, ya. Jadi untuk kemaslahatan umum ini juga terutama untuk kemaslahatan agama, ghibah ini dilakukan oleh para ulama, terutama para ulama ahli hadis, untuk menjaga kemurnian hadis. Jangan sampai ucapan orang diaku-aku hadis Nabi. Jangan sampai hadis palsu menyebar dan diamalkan. Makanya ketika menyeleksi hadis,
para ulama menggibahi para perawi. Ulama ini, rawi ini sayyi'ul hifadz, buruk hafalannya. Itu gibah bukan? Ya, hadisnya ditolak. Rawi ini kadzab, rawi ini tukang dusta, wajib ditolak hadis-hadis yang diriwayatkannya. Ini gibah? Iya gibah. Ulama ini mudallis, ya, tukang memanipulasi hadis. Maka hadisnya ditolak, jangan sampai diterima. Nah, itu gibah. Tapi gibah ini menjadi wajib demi memelihara kemurnian dari agama ini, ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, seorang istri menggibahi orang lain ke suaminya, boleh enggak? Tergantung. Apa sekedar curhat untuk memuaskan perasaannya? Kalau hanya curhat, ya itu gibah yang dosa, terlarang. Tapi kalau curhat ke suami dalam rangka mencari solusi, ini orang setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, tapi nyebelin gini. Kebetulan suaminya ustadz umpamanya. Minta solusi syar'i bagaimana menghadapinya. Dan untuk memberikan jawaban yang pas, suaminya harus tahu keburukan orang tersebut, lalu diceritakan. Itu sama dengan gibah dalam rangka untuk menerima solusi, mencari solusi atau mencari fatwa, ya. Termasuk yang terakhir, boleh menggibahi seorang ikhwan yang melamar akhwat. Akhwat ini ingin tahu ikhwan ini dipercaya atau tidak. Terus akhwat itu nanya ke kita, ya akhi, tahu nggak si fulan? Tahu. Dia melamar saya. Bagaimana akhlak dia? Kita tidak boleh menutup-nutupi keburukannya. Kalau ada keburukan, buka. Oh, akhwat ikhwan ini nggak recommended untuk jadi suami. Tapi murni, ya. Bukan dalam rangka menggagalkan karena kita juga ngeceng dia, bukan. Kita sudah punya istri umpamanya 4. Nggak ada minat lagi ke wanita ini. Contoh, saya nggak 4 juga. Nah, lalu dibuka. Orang ini kalau sholatnya selalu masbuk, telat tanpa udzur, boleh. Sebagaimana seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya dikhitbah oleh 2 orang, oleh Abu Jaham dan oleh siapa? Muawiyah, ya. Mana yang harus saya pilih? Maka dijawab, adapun Abu Jaham orang yang suka mukul, adapun Muawiyah orang yang miskin. Tolak dua-duanya, nikahlah kamu kepada si fulan. Nabi gibah kepada 2 orang yang melamar wanita ini agar ditolak demi kemaslahatan wanita ini. Boleh menggibahi, ya. Jangan ditutup-tutupi. Sebenarnya dia ini pembohong, malas. Kita tutupi. Oh, dia ini jujur, rajin, ahli ibadah, recommended pokoknya. Setelah nikah protes, bohong kamu. Jadi korban, ya. Boleh menggibahinya. Cukup, ya, sampai di sini. Mohon maaf materi tidak tuntas dan tidak semua pertanyaan terjawab, tapi waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ini ada beberapa hadiah buku, silakan saya diatur oleh panitia. Kita akhiri kajian ini, semoga di masa yang akan datang kita bisa berjumpa kembali, baik melanjutkan materi ini ataupun membahas materi lain. Setelah ini saya langsung pamit mau lanjut perjalanan ke Tasikmalaya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.